Perbincangan mengenai status calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, apakah masih bersama PDIP atau belum usai dengan PDIP? Hingga saat ini pemirsa, PDI Perjuangan pun belum mengeluarkan pernyataan mengenai pemecatan Gibran. Namun menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, secara de facto Gibran telah tidak di PDI Perjuangan. Sementara beberapa partai koalisi pendukung Prabowo Gibran menyatakan siap menerima Gibran jika ingin bergabung ke partai mereka. Keputusan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto hingga kini masih menjadi perbincangan. Jalan yang diambil wali kota Solo itu mengundang berbagai reaksi, apalagi dari PDI Perjuangan yang menaunginya. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat pun mengemukakan kekecewaannya dengan keputusan Gibran. Menurut Jarod, Gibran merupakan salah satu kader potensial. Setelah deklarasi Prabowo Gibran, hingga saat ini status Gibran masih dipertanyakan. Namun Jarod menyatakan keanggotaan Gibran secara de facto telah berakhir. Ya silahkan, itu pilihan ya. Itu hak dari masing-masing orang. Dan keputusan MK memperbolehkan seperti itu. Bagaimanapun juga ya, monggo silahkan ya. Ini satu hal yang ya sering terjadi di dalam politik. Tetapi ini pelajaran yang kurang baik ya bagi proses demokrasi kita yang di dalam pelaksanaannya ini bertentangan dan menabrak aturan yang ada, konstitusi ya. Dan ya kita semua ya monggo silakan. Kalau status yang bersangkutan itu serahkan pada Pak Rudi ya. Yang jelas secara de facto beliau sudah izin dan sudah keluar dari PDI Perjuangan. Tergantung sekarang niat baik dari beliau, dari Mas Gibran untuk bisa menyerahkan kembali KTA kepada Mas Rudi, dan mereka sudah berkomunikasi ya, Mas Rudi dan Mas Gibran. Tetapi sikap partai jelas kita akan tetap membackup, mengawal dan mensukseskan program-program baik di Solo maupun secara nasional, Pak. Sebagai kader PDIP, Wali Kota Solo ini dituding tidak sejalan dengan kebijakan partai yang mengusung calon Presiden Ganjar Pranowo. Meski tidak dipecat, sejumlah kader PDIP terus mendesak agar Gibran mundur dari partai. Bahkan Partai Golkar yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju pun menyatakan siap menerima jika Gibran memilih keluar dari PDIP. Walau tentu saja Golkar menyerahkan keputusan itu kepada Gibran. Gibran memiliki hak politik dan hak konstitusi untuk memutus serta kebebasan untuk memutuskan dia nanti akan bergabung di mana, apakah tetap di PDI atau nanti akan bergabung di Golkar atau bergabung di partai mana. Sampai hari ini fokus kita hanya pada satu hal terlebih dahulu, bagaimana bisa memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terkait positioning beliau di partai mana segala macam, saya pikir itu tidak terlalu menjadi permasalahan yang terlalu besar bagi kita. Yang terpenting kita jalan dulu, tim ini harus bergerak secara solid. Kesan tidak tegas PDIP terhadap status Gibran Raka Buming Raka ini bukan tanpa alasan. Dari analisa pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, PDIP terkesan berhati-hati karena khawatir akan ada dampak yang ditimbulkan pada pemilu 2024 mendatang. Tapi Mas Gibran menjadi pesaing utama dari capres-cawapres yang resmi diumumkan oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, pertanyaannya mengapa sikap dari elit PDI Perjuangan itu relatif mendua dibanding dengan sikap DPP PDIP terhadap kader lain. Nah, saya melihat faktor elektoral. Jadi dari sisi elektoral, suka tidak suka, diakui tidak diakui, ya kontribusi dari Pak Jokowi terhadap elektabilitas PDI Perjuangan masih sangat tinggi. Jadi survei indikator yang kita rilis beberapa hari lalu itu menunjukkan per hari ini PDI Perjuangan mendapatkan angka 25%. Ya, jadi ada responden 25%-nya punya intensi memilih partai ini, dan alasan memilih PDI Perjuangan terbesar kedua adalah karena faktor suka Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya treatment atau respon terhadap keluarga Presiden Jokowi terlalu keras, itu dikhawatirkan menimbulkan bumerang buat PDI Perjuangan, terutama di Pileg 2024. Namun Gibran sendiri telah menyatakan
telah mengkomunikasikan keputusannya menjadi pendamping Prabowo Subianto kepada Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP dan juga Ketua TKN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid sebelum deklarasi digelar. Tim TV One mengabarkan. Bakal Cawapres Gibran Raka Buming Raka membantah jika dirinya telah pindah dari PDI Perjuangan ke Golkar. Hal ini disampaikan Gibran untuk merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Yang jelas pemirsa, hingga saat ini belum ada pemecatan yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap Gibran. Sementara saat pengukuhan Capres-Cawapres, Golkar memilih Gibran sebagai sosok Cawapres yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Lalu Gibran saat ini sebenarnya bergabung dengan partai mana? Sudah di Golkarkah atau masih di PDI Perjuangan? Apa pula efek politiknya jika Gibran resmi pindah ke Golkar atau sebaliknya tetap berada di PDI Perjuangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat petang semuanya, saya mau menuju ke Bang Andreas dulu. Ini penegasan per sore hari ini positioning dari Gibran atau status keanggotaan dari Gibran masih di PDI Perjuangan? Bang Andreas? Kalau de facto Mas Gibran itu udah pamit dari PDI Perjuangan dan dia sudah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju ya. Koalisi Indonesia Maju kemudian dideklarasikan oleh teman-teman Golkar. Jadi secara de facto memang Mas Gibran sudah tidak di PDI Perjuangan lagi gitu. Nah pada saat itu yang dimaksud Dan semua orang juga lihat gitu. Ya. Itu pada saat itu yang dimaksud adalah ketika bertemu dengan Mbak Puan mengatakan secara lisan seperti itu dan sejak itu sudah tidak lagi berada di PDIP. Apakah betul seperti itu, Bang Andreas? Kan faktanya kan Mas Gibran dideklarasikan oleh teman-teman di Golkar, kemudian dideklarasikan di koalisi Indonesia Maju. Secara de facto Mas Gibran tidak di PDI Perjuangan lagi gitu. Cuma mungkin Mas Gibran lagi tunggu karpet kuning dari Mas Doli dan kawan-kawan, belum menyiapkan karpet kuning buat beliau gitu. Tapi juga kan, belum kesana gitu, malah masih tunggu-tunggu. Nah kita masih menunggu nih respon dari Golkar, saat ini kita masih menunggu Bang Doli. Tapi begini Bang Andreas, ada de facto, ada de jure. Bagaimana secara de jure? Belum ada surat pemecatan, belum ada katakanlah pemecatan secara resmi. Kalau pemecatan itu teknis, itu ya tinggal konsep-konsepnya ini disiapkan dan ditandatangan, dikirim aja ke yang bersangkutan. Oke, Bang Andreas. Ya, ada yang mau saya dalami, Bang Andreas. Kalau tadi de factonya Anda menyampaikan bahwa sudah tidak ada di PDI Perjuangan, tapi Gibran ini masih punya KTA PDI Perjuangan, itu dulu mungkin yang harus dijawab. Masih ber-KTA PDI Perjuangan Kalau itu mesti tanya ke mungkin mesti tanya ke Mas Gibran ya, karena beliau yang memegang itu, beliau yang diberikan itu gitu. Nah sejauh ini Mas Gibran sudah mengambil KTA-nya belum? Halo, Bang Andreas? Iya. Sejauh ini Mas Gibran sudah mengambil KTA-nya belum? Kan KTA itu kan diberikan kepada Mas Gibran gitu. Dan bahkan ditawarkan oleh Mas Rudi Solo untuk dikembalikan. Tapi Mas Gibran yang belum mengembalikan itu gitu. Oke. Baik, sekarang saya ingin tanya ke Mas Gibran, apakah KTA-nya masih disimpan atau enggak gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke pakar politik, ada Prof. Burhanuddin bersama kami. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Bang Andreas secara de facto sudah tidak lagi berada di PDIP, tapi KTA-nya berdasarkan anjuran salah satu politisi PDIP juga sebaiknya diserahkan begitu, kembalikan kepada PDIP. Tapi sampai sekarang KTA-nya belum dikembalikan kepada PDIP. Mas Burhan. Ya, ini drama Gibran dan PDI Perjuangan saya terlalu berlarut-larut ya. Bahkan mengalahkan episode sinetron tersanjung. Sebenarnya simpel ya. Jadi PDI Perjuangan mengeluarkan surat kepada Gibran bahwa Gibran secara disiplin partai telah melanggar konstitusi PDI Perjuangan. Simpel. Apakah itu diartikan sebagai pemecatan atau diartikan bahwa Mas Gibran sudah tidak lagi aktif, itu minimal memang harus ada sikap resmi dari PDI Perjuangan. Saya tahu mungkin PDI Perjuangan memperhitungkan banyak faktor ya. Pertama terkait dengan
dikhawatirkan kalau misalnya surat itu keluar seperti surat yang dikirimkan kepada Budiman Sujatmiko akan memunculkan kesan efek melodramatik. Jadi seolah-olah PDI Perjuangan menzalimi. Mungkin ada kekhawatiran semacam itu, ya. Tetapi buat saya PDI Perjuangan harus menegaskan bahwa disiplin partai sesuai dengan konstitusi PDI Perjuangan harus diletakkan di atas segalanya dan tanpa pandang bulu. Karena bagaimanapun jangan sampai muncul kesan seolah-olah PDI Perjuangan tidak berlaku adil pada seluruh kader yang dianggap melanggar. Kan kasusnya banyak tuh ya, bahkan Rusdi Ningsih itu hanya sekedar mendukung Prabowo Hatta ya di 2014 langsung dipecat. Nah ini kan Mas Gibran bukan sekedar mendukung calon lain, dia maju bersama kapal koalisi yang lain yang menjadi rival resmi PDI Perjuangan. Tetapi memang kekhawatiran tadi membuat kedua belah pihak itu saling menunggu. Mas Gibran-nya tidak buru-buru menyerahkan KTA-nya, PDI Perjuangan juga terkesan lunak, gitu ya. Dan akhirnya masing-masing seperti playing victim supaya tidak disalahkan oleh publik. Padahal menurut saya sih kalau ukurannya adalah disiplin partai sih udah bisa dikeluarkan surat penegasan bahwa Mas Gibran secara de facto maupun de jure bukan lagi kader PDI Perjuangan. Baik, kalau dengan kondisi menggantung seperti sekarang, dampaknya apa ke PDIP dan dampaknya apa ke Gibran? Karena kan dua-duanya nggak mau dianggap dalam tanda kutip buruk oleh publik. Iya, ini kita harus menunggu ya, seperti apa respon publik. Kalau kita mengikuti aturan main kepartean, menurut saya sudah crossing the limit ini Mas Gibran ya. Jadi sudah sewajarnya sebenarnya PDI Perjuangan mengambil sikap yang lebih tegas. Tetapi lagi-lagi efek elektoral, citra seolah-olah nanti bisa dianggap menzalimi, itu mungkin yang membuat PDI Perjuangan harus berpikir panjang berkaitan dengan sikap macam apa yang harus diberikan kepada Mas Gibran. Jangan lupa seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimanapun hubungan antara Presiden Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan itu terlalu dalam. Jadi kalau ada karya ya, too big to fail, ini terlalu indah untuk dilupakan, kira-kira gitu ya. Nah ternyata kejadian ada satu situasi yang membuat hubungan keduanya menjadi sangat dilematis seperti sekarang. Nah kalau misalnya itu dihukum bisa sebelum pemilu 2024, memang ada kekhawatiran menurunkan dukungan terhadap PDI Perjuangan, terutama di kalangan Jokower. Gitu. Meskipun itu baru dugaan ya, tetapi menurut saya sih ada dasar empiriknya. Karena survei saya bulan Oktober itu menemukan alasan terbesar kedua untuk memilih PDI Perjuangan adalah suka Presiden Jokowi. Meskipun suka Presiden Jokowi kan belum tentu suka sama putranya ya, tetapi ada kekhawatiran itu. Mungkin ini bisa hukuman tanda kutip ya, atau ketegasan PDI Perjuangan terhadap Gibran itu diambil setelah pemilu 2024, setelah tidak ada pertimbangan elektoral karena pemilu atau hajatan elektoralnya sudah berlangsung. Tapi per hari ini dugaan saya saling menunggu. Mas Gibran sendiri kan katanya mengaku akan datang ke Mas Rudi ya untuk menyerahkan KTA. Saya tidak tahu, mungkin Bung Andreas bisa menyampaikan. Perasaan saya belum diserahkan ke KTA dan belum menghadap Pak Rudi ya, dengan alasan sibuk atau apa. Tetapi poin saya dua-duanya terkesan saling menunggu, dua-duanya terkesan playing victim. Kedua-duanya saling menunggu dan tadi ada pertimbangan soal efek elektoral ya dari PDI Perjuangan sehingga berpengaruh terhadap sikap resmi dari PDI Perjuangan. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Andreas, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka membantah memainkan narasi terzolimi seperti yang disebut oleh Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Ditemui di Solo, pemirsa, Gibran mengatakan tidak memainkan narasi-narasi seperti yang disebutkan. Gibran juga menyangkal kabar pas pampres pengawalnya meminta warga yang memakai kaos bergambar Arya Bima, caleg DPR RI, untuk dilepas. Pak Komarudin mengatakan bahwa Mas tidak segera keluar dari partai, menunggu dipecat agar memainkan narasi terzolimi itu. Ada komentar Mas? Kita enggak.
membuat narasi-narasi seperti itu. Oke, makasih nggih. Itu ada yang menyinggung Mas Pampres Makasih, juga itu Mas. makasih. Katanya Mas Pampres menegur ada yang pakai kaos Arya Bima. Enggak ada yang menegur. Kaosnya juga bukan kaos Pak Arya Bima, kaosnya Pak Ganjar. Dan Tapi orangnya nggak saya ada. salami loh ya. Nggak ada yang kayak gitu ya, itu hoax ya. Iya. Oke, kalau mau full kan pada di sana semua. Iya. Apa Ya. ditegur? Jadi Nggak ada tidak, toh. Ya. memang Saya tidak. salami toh orangnya toh. Iya. Orangnya juga baik toh. Ya udah. Oke, kita langsung lanjut ke Bang Andreas. Bang Andreas, betul tidak tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan bahwa ada pertimbangan efek elektoral yang dipertimbangkan oleh PD Perjuangan sehingga belum menyatakan sikap apakah akan memecat Gibran atau tidak? Ya. Oke, nampaknya kita terputus ya sambungan komunikasi kita dengan Bang Andreas. Saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, kalau tadi Mas Burhan menyampaikan ya bahwa keduanya ini saling tunggu ya, baik itu Gibran ataupun dari PDI Perjuangan. Nah, tapi seberapa besar potensi Gibran ini untuk pindah partai, misalnya ke Golkar? Nah, untuk dalam waktu dekat, sepertinya peluang itu agak kecil. Karena bagaimanapun Mas Gibran pasti mempertimbangkan untuk menenggang rasa, yaitu perasaan dengan partai lain pendukung Pak Prabowo. Karena bagaimanapun Mas Gibran kan didukung bukan hanya oleh Golkar, tapi juga oleh partai koalisi Indonesia Maju seperti PAN, Demokrat, atau Gerindra sekalipun. Peluangnya ada, tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Karena bagaimanapun menenggang rasa ini berkaitan dengan kenyataan. Kalau misalnya Mas Gibran masuk ke Golkar dalam waktu dekat, itu Golkar dapat banyak sekali insentif ya secara elektoral. Pertama, bagaimanapun Golkar yang paling pertama mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres. Yang kedua, dapat durian runtuh karena Mas Gibran masuk ke Golkar. Nah, mungkin akan menimbulkan semacam kecemburuan dari partai-partai koalisi Pak Prabowo kalau misalnya terlalu cepat mengambil keputusan masuk Golkar. Tetapi dalam waktu jangka panjang kemungkinan besar Golkar memang tujuan atau terminal akhir bagi Mas Gibran untuk berkarir di politik. Baik, sekarang saya ingin kembali ke Bang Andreas, sudah kembali berhubung bersama kami. Bang Andreas? Bang Andreas? Halo, iya. Bang Andreas, tadi Halo. Bang Andreas tadi Mas Burhan menyampaikan, Prof. Burhan menyampaikan bahwa nggak mau untuk memecat Gibran, melepas Gibran karena efek elektoral. Apakah betul seperti itu? Karena PDIP takut nanti dibilang zolim kepada Gibran. Nggak usah dibilang juga PDI Perjuangan dizolimin. Kan selama ini kan sudah kelihatan gitu. Dan apakah soal-soal elektoral itu ya Mas Burhan lebih tahu lah gitu. Artinya Mas Burhan pegang data-data terakhir yang berkaitan dengan survei. Tapi kalau soal playing victim, kemudian dizolimi ya selama ini ya kita lihat kan betapa mudahnya beliau meninggalkan PDI Perjuangan ketika sedang diberikan tugas untuk mengkampanyekan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan kemudian pindah ke Golkar untuk berdeklarasi. Nah, saya kira tidak perlu diomongin juga ya, orang bisa melihat bahwa yang dizolimi ini PDI Perjuangan justru yang terzolimi di sini kan. Oke, Bang, tapi kalau untuk elektoralnya bagaimana? Efek takut elektoralnya gimana, Bang? Korban berikut yang dizolimi gitu. Ini belum pasti Bang pindah ke Golkar, kita masih menunggu pihak dari Golkar. Tapi kalau untuk efek elektoralnya tadi bagaimana ya, Bang? Kalau ini kan di koalisi Indonesia Maju kan mungkin semua berharap gitu. Sehingga jangan sampai ya, dan semua waktu itu kan mempunyai calon. Golkar punya calon wakil presiden, kemudian PAN punya calon wakil presiden. Semuanya harus mengorbankan demi Mas Gibran kan. Jadi yang menjolimi dan terzolimi itu siapa akhirnya? Oke. Kalau soal efek elektoralnya, apakah ada kekhawatiran dari PDI Perjuangan, Bang Andreas? Oh, kalau itu enggak, kita sama sekali nggak khawatir karena kita fokus juga ke Mas Ganjar, dan selama ini ya kami tidak terlalu berpikir lagi soal ini, tapi kita fokus ke Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu. Oke. Itu jauh lebih penting gitu.
Oke, tapi kalau tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa ada efek elektoral yang signifikan dengan kehadiran dari Presiden Joko Widodo beserta dengan anaknya itu Gibran ketika berada di PD Perjuangan. Anda tidak merasa seperti itu, Bang Andreas? Kalau efek elektoral, kalau dengan perkembangan terakhir ini yang saya dengar, saya lihat respon dari masyarakat, bahkan dunia internasional gitu. Saya baca juga salah satu ya koran di Jerman yang menulis tentang selamat tinggal demokrasi di Indonesia. Karena putranya Pak Jokowi ini ya menabrak banyak aturan-aturan yang kemudian termasuk aturan di PDI Perjuangan. Nah, itu saya kira akan berdampak secara elektoral gitu. Tapi ya apakah itu menguntungkan PDI Perjuangan nanti kita lihatlah gitu. Oke, ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Bang Doli. Bang Doli? Oke, Bang Doli terima kasih sudah hadir. Ini langsung saja Bang Doli, sudah ada komunikasikah sejauh ini antara Gibran dan juga Golkar mengenai status dari Gibran, status keanggotaannya, Bang Doli? Bang Doli, mungkin suaranya bisa di-unmute, Bang Doli. Kita tidak bisa mendengar dari studio. Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Kita coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kita. Saya mau ke Bang Andreas kalau gitu. Bang Andreas, kok tadi Anda menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak merasa khawatir terhadap efek elektoral dari Presiden Jokowi. Tapi kenapa kemudian tidak mengambil sikap tegas PDI Perjuangan terkait dengan manuver Gibran? Karena itu tadi kami lebih fokus ke mengusung, mendukung dan mengkampanyekan Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu lebih penting gitu. Untuk saat ini kita lebih penting fokus ke sana gitu. Yang ini dan masih banyak isu-isu yang ada sekarang di MK, kemudian yang berkaitan dengan KPU, keputusan KPU, kemudian kita menunggu nanti tanggal 8 nanti KPU akan menetapkan kandidat. Itu jauh lebih penting gitu ketimbang memikirkan Mas Gibran, sementara Mas Gibran juga nggak memikirkan kami gitu. Bang, atau jangan-jangan menunggu hasil dari KPU, menunggu hasil dari MK dan menunggu akan seperti apa bergulirnya hak angket seperti disampaikan rekan Bang Masinton, barulah nanti PDIP mengambil sikap seperti itu, Bang. Halo, Bang. Sita dan ini mengajak kami untuk berpikir tentang Mas Gibran. Mas Gibran sendiri kan mikirin kami, ngapain kita pikirin dia gitu. Oke, nanti Abang. Lebih baik kami pikirin hal-hal yang lebih penting gitu. Oke, baik. Nanti saya akan ke Bang Andreas lagi, tapi saat ini sudah bergabung bersama kami Bang Doli Kurnia dari Golkar. Halo, Bang Doli. Ya. Ya, Bang Doli, kita ingin konfirmasi sekali lagi. Apakah Golkar ini benar-benar akan menarik Gibran menjadi bagian dari Golkar, menjadi kader Golkar? Ya, itu tergantung dari saudara Gibrannya sendiri. Ya, kalau kami kan prinsipnya sebagai partai terbuka, ya kita menerima siapa saja yang merasa bahwa visi dan pandangan tentang dan aspirasi politiknya sama dengan partai Golkar. Kami dengan tangan terbuka menerima ya. Tapi undangan dari Golkar untuk Gibran gimana, Bang? Saudara Gibran ya. Rakyat biasa saja kalau mau masuk Golkar, kami terima dengan tangan terbuka. Bang, tapi undangan dari Golkar sendiri ada nggak, Bang? Ayo jemput bola Golkar mengajak Gibran. Ayo Gibran gabung bersama Golkar. Ya kita sih kan sebetulnya begini, itu kan sama sama halnya dengan gak usah dijemput-jemput bola, kita buka pintu terbuka saja. Siapa yang mau datang, yang masuk, silakan ya. Nah, kita juga tidak mau, kan sama lah saya kira prinsipnya dengan partai yang lain ya. Itu diberi kebebasan kepada siapa saja. Setiap individu warga negara Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi politiknya dan ingin bergabung, ya silakan saja dengan tangan terbuka. Oke, kalau gitu narasinya saya ubah pertanyaannya Bang Doli. Sudah ada komunikasi belum antara Mas Gibran dengan Partai Golkar? Berkaitan dengan potensi masuknya Mas Gibran ke Golkar. Sudah ada komunikasi soal itu belum? Kalau komunikasi, selama ini kan kita komunikasi terus ya. Bahkan pada saat
Koalisi Indonesia Maju menetapkan, di mana di dalamnya adalah partai politik salah satu yang bergabung adalah Partai Golkar, ya komunikasi itu dilakukan secara intensif. Bahkan pertama kali kan yang mengusung pasangan capres dan cawapresnya Pak Prabowo dan Saudara Gibran itu kan adalah Partai Golkar. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada komunikasi. Jadi komunikasi itu sampai sekarang, karena kita sudah gabung dalam satu koalisi partai politik namanya Indonesia Maju, ya komunikasi itu terus berlangsung. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli, terima kasih juga Bang Andreas, dan terima kasih juga Mas Burhanuddin, Prof. Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Sore.